Hai Sobat Cahaya semua, setelah kita membahas soal perhitungan keperawatan part 1, 2, dan 3, hari ini kita akan bahas soal perhitungan keperawatan part 4. Bagi yang belum tonton videonya, bisa ditonton ya. Di part 4 ini, kita akan membahas perhitungan keperawatan maternitas yang terdiri dari menentukan status obstetri, tafsiran berat badan janin, tafsiran persalinan, usia kehamilan, dan Apgar Score. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, bisa dilihat kita disuruh menentukan status obstetri wanita hamil tersebut. Dalam menentukan status obstetri, ada 3 aspek yang harus kita ketahui, yaitu bisa disingkat dengan GPA. G itu adalah gravida, di mana gravida itu adalah total kehamilan. P itu adalah partus atau persalinan yang merupakan total dari persalinan. A itu adalah abortus, di mana yang kita tahu abortus adalah keguguran. Nanti di soal kasus kita akan mencari total dari kehamilan, total dari persalinan, dan total dari keguguran. Pertama, kita akan mencari G atau total kehamilannya pada kasus tersebut. Yang harus kita ketahui, jumlah kehamilan itu tanpa melihat kehamilan saat ini. Jadi, tetap dihitung ya usia kehamilan pada saat wanita hamil datang untuk pemeriksaan. Bisa dilihat total kehamilan wanita ini ada 4 kali. Yaitu, saat ini ketika hamil 20 minggu, tahun 2014 hamil bayi laki-laki, usia kehamilan 80 minggu. Di mana tahun 2019 hamil bayi perempuan dengan usia kehamilan 37 minggu. Walaupun di soal tidak dibilang kehamilan, tapi yang pastinya kalau orang melahirkan pasti hamil dulu kan. Nah, yang keempat yaitu tahun 2023. Walaupun wanita ini mengalami keguguran, tapi dia tetap hamil selama 12 minggu. Berarti gravida atau kehamilannya yaitu ada 4. Maka G-nya 4. Saat ini tahun 2014, tahun 2019, dan tahun 2023. Setelah kita mencari G, lanjut aspek berikutnya yaitu P, partus atau persalinan. Di mana partus ini merupakan kelahiran atau persalinan setelah gestasi 20 minggu tanpa melihat bayi itu hidup atau mati. Dengan maksud, walaupun bayi itu hidup atau mati, tapi setelah gestasi 20 minggu itu P atau partus atau persalinannya itu tetap dihitung ya. Jadi, partus atau persalinan wanita tersebut ada 2 kali, yaitu di tahun 2014 dan di tahun 2019. Kenapa yang di tahun 2023 tidak dihitung? Karena kehamilannya belum di atas 20 minggu dengan ketentuan syarat tadi setelah gestasi 20 minggu. Jadi kita tidak bisa masukkan ya yang di tahun 2023 ini. Berarti P atau partusnya itu ada 2 ya, di tahun 2014 dan di tahun 2019. Aspek yang 3 atau aspek yang terakhir yaitu adalah abortus atau keguguran. Jelas ya berdasarkan kasus, berarti keguguran yang pernah dialami wanita tersebut adalah sekali, yaitu di tahun 2023. Berarti A-nya adalah 1. Option yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah C, di mana G-nya 4, P-nya 2, A-nya 1. Gimana? Sudah bisa ya? Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan kasus nomor 2, yang ditanyakan adalah perkiraan berat badan janin. Dalam menentukan perkiraan berat badan janin, ada 2 rumus yang ditentukan oleh kepala sudah masuk PAP atau belum. Apabila kepala sudah masuk PAP atau divergen, rumus yang kita pakai adalah tinggi fundus uteri atau TFU dikurang 11 dikali 155 gram. Sedangkan apabila
kepala belum masuk PAP atau konvergen, rumus yang kita pakai adalah tinggi fundus uteri dikurang 12 dikali 155 gram. Jangan sampai ketukar ya. Di soal kasus dikatakan tinggi fundus uteri pada wanita tersebut adalah 32 cm dengan presentasi kepala sudah masuk PAP. Maka rumus yang kita pakai adalah tinggi fundus uteri dikurang 11 dikali 155 gram. Tinggal kita masukkan aja ya tinggi fundus uterinya ke dalam rumus. 32 dikurang 11 lalu dikali 155 gram. 32 dikurang 11 yaitu 21. Lalu 21 dikali 155 gram sama dengan 3255 gram. Jadi option yang paling tepat adalah E, 3255 gram. Gimana? Untuk soal 1 dan 2 sudah oke ya? Lanjut ke soal nomor 3. Kalau menggunakan rumus Nigel, ada dua ketentuan berdasarkan HPHT, yaitu apabila HPT-nya di bulan Januari sampai Maret, berarti kan Januari, Februari, dan Maret, kita menggunakan rumus yang nanti tanggal HPHT-nya ditambah 7, bulan HPHT-nya ditambah 9, dan tahun HPHT-nya ditambah 0. Sedangkan jika HPHT-nya di bulan April sampai Desember, berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November serta Desember, maka rumus yang kita gunakan tanggal ditambah 7, bulan HPHT dikurang 3, dan tahun HPHT-nya ditambah 1. Di soal diketahui HPHT-nya di bulan Januari, maka rumus yang kita gunakan adalah tanggal atau hari ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahun ditambah 0. Mulai dari tanggal, berarti 12 ditambah 7 sama dengan 19. Lalu bulan, di mana Januari merupakan bulan pertama, maka 1 ditambah 9 sama dengan 10. Dan tahun 2024 ditambah 0 sama dengan 2024. Jadi taksiran persalinan ibu hamil tersebut adalah tanggal 19 bulan 10 tahun 2024 atau 19 Oktober 2024. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 4 yang ditanyakan yaitu adalah usia kehamilan dengan rumus MC-Donald. Ada dua ketentuan dengan rumus MC-Donald, yaitu apabila kita mencari jawabannya berdasarkan bulan, kita menggunakan rumus tinggi fundus uteri dikali 2/7. Sedangkan apabila di option pilihannya berdasarkan minggu, maka rumus yang kita pakai adalah tinggi fundus uteri dikali 8/7. Jadi kita lihat dulu ya optionnya itu minggu atau bulan. Kita lihat di soal ini optionnya yaitu minggu, maka rumus yang kita pakai tinggi fundus uteri dikali 8/7. Diketahui di soal tinggi fundus uteri pada wanita tersebut adalah 35 cm. Berarti 35 cm dikali 8/7. 35 ini bisa kita bagi dengan 7 yaitu 5. Lalu 5 ini kita kalikan dengan 8, maka menghasilkan 40. Maka usia kehamilan wanita tersebut adalah 40 minggu. Gimana? Sudah mengerti ya? Untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita lanjut ke topik yang terakhir yaitu nomor 5. Topik kita yang terakhir yaitu mengenai Apgar Score. Apgar Score merupakan suatu metode untuk menilai kondisi bayi baru lahir dengan memberikan total skor 1 sampai 10 berdasarkan 5 aspek. 5 aspeknya itu adalah A atau appearance, itu warna kulit. P atau pulse, itu denyut jantung bayi. G atau grimace, yaitu respon bayi terhadap rangsangan kecil seperti cubitan ringan. A yaitu activity atau tonus otot bayi. Dan yang terakhir itu adalah R atau respiration, yaitu pernafasan bayi. Setiap aspeknya yaitu bernilai 0 sampai dengan 2. Langsung aja kita ke soal kasusnya biar lebih memahaminya. Aspek yang pertama yaitu appearance. A atau warna kulit
Di soal dikatakan warna badan bayi yaitu merah, keseluruhannya merah. Kita lihat di tabel, maka nilai dari A yaitu 2. Aspek kedua yaitu pulse. Pulse atau frekuensi denyut jantung. Di soal detak jantung bayi 105 kali per menit. Maka nilai dari P yaitu 2, karena kan 105 lebih dari 100. Aspek ketiga yaitu grimace. Grimace atau refleks. Di soal refleks bayi tersebut menangis kuat, maka nilai dari G yaitu 2. Aspek yang keempat yaitu activity atau aktivitas tonus otot. Di soal diketahui tonus otot bayi tersebut bergerak aktif, maka nilainya 2. Dan aspek yang terakhir yaitu respiration atau usaha bernafas. Di soal dikatakan usaha nafasnya baik, tidak ada gangguan, maka kita kasih nilai 2. Kalau ditotalin kelima aspek ini yaitu 10, maka nilai Apgar skor bayi tersebut adalah 10. Untuk diketahui ada 3 kategori hasil dari penilaian Apgar skor ini, yaitu apabila normal maka nilainya 7-10. Apabila asfiksia sedang, maka nilai Apgar skornya 4-6. Dan dikatakan asfiksia berat jika Apgar skornya bernilai 0-3. Bagaimana Sobat Cahaya semua? Sudah ada gambaran ya mengenai soal perhitungan keperawatan maternitas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya channel ini untuk video terbarunya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.